asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita muliakan Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Selatan, Bapak kita Dr. Handus Haji Firdaus, beserta Bapak dan Ibu kita, staf dari Bimas Islam. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Selatan, Bapak Dr. Handus Haji Arzen. Kemudian yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampit Nagari Bayang Utara, Bapak A. Fajri Purnawan SHI. Mudah-mudahan nanti pakai hajinya. Amin. Ya. Amin. Kalau A-nya sudah, tinggal A-nya lagi. Ya. Siang ini, mari kita sama-sama berserah diri pada Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati para ustaz dan ustazah penyuluh agama dan sekaligus ibu-ibu kita yang datang dari Kecamatan Empat Nagari Bayangkara, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat Allah yang selalu Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini adalah pertemuan pembinaan dari kecamatan. Pertama, Kecamatan Koto Selatan, Kecamatan Bayang, Bayangkara, dan Empat Gerak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungannya, dan ke depan kita selaku aparatur negara bisa menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali kami atas nama Tuan Rumah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasih Beserta Rombongan dan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bayangkara beserta kawan-kawan dari Bayangkara atas kedatangan di tempat KUA revitalisasi ini tahun 2022. Jadi KUA revitalisasi awalnya untuk Kabupaten Pusat, dan alhamdulillah sudah ada penambahan 3 setelah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Selatan sebagai KUA revitalisasi. Bayang, kemudian KUA Linggo. Mudah-mudahan nanti bisa juga menyusul nanti KUA Bayangkara Putri, KUA revitalisasi. Terima kasih. Di sini kami tidak begitu panjang lebar menyampaikan kata sambutan, tapi yang jelas kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Selatan dan Kantor Urusan Agama yang lainnya yang ditunjuk sebagai kunjungan pada hari ini oleh Bapak Kasih Bimas kita yang ditempatkan di tempat kita ini siap menerima apa yang akan Bapak berikan arahan dan pembinaan kepada kami. Ucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Mungkin saja sambutan dan timbang kata pengenangan dibutuhkan. Mudah-mudahan cara kita ini mendapat restu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Anus Haji Arzen yang telah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Berikutnya sekapur sirih dari Kepala KUA Kecamatan Nagari Bayang Utara pada Bapak A.K. Siri Kurniawan, kita persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, summa sholatan wa salaman ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Kasih Dimas Islam, Bapak DRS Haji Firdaus, beserta jajaran pelaksana dari Seksi Dimas Islam, Pak Usri, Nia dan Nief ya. Dan juga yang sangat kita hormati Bapak Haji Arzen, Kepala KUA Kota 11 Tausan, beserta rekan-rekan kami ya, pelaksana, penyuluh agama Islam, perang bakti dan sapam, dan juga rekan-rekan kami dari KUA Kecamatan Bayu ya. Ya. Pasapakan jajan sambil lalu, KUA Tarusan jayalah selalu. Dia luar biasa kalau revitalisasi ya, semakin jaya ya kalau dibandingkan itu flashback ke sini, dan kami berasal dari sini 5 tahun di Tarusan, itu kenangan banyak memorinya di sini Pak Kasih ya, banyak kenangan indah ya, kenangan indah yang harus dikenang di sini bersama ini bapak saya nih, bapak ayah ya, Pak Haji Arzen ya. Mungkin barangkali tidak akan banyak yang akan disampaikan, tapi mungkin akan memancing nanti arahan yang diberikan oleh Bapak Kasih. Nah, itu yang tadi. Juga kami ingin melaporkan kepada Pak Kasih kan yang sedang hangat-hangat sekarang nasional tentang upaya pencegahan stunting dan juga aplikasi Elsinir dengan antara BKKBN dan Direktorat Bimas Islam Kemenak Pusat. Dan alhamdulillah Pak Kasih sebelum itu ada MOU-nya antara Kemenak dan BKKBN, Pak Kasih alhamdulillah di Bayang Utara juga sebelumnya sudah juga melakukan hal yang demikian, tapi nanti akan ditingkatkan lagi. Kami melaksanakan bimbing abu, belajar bimbingan bersama ayah dan bunda. Nah, jadi sebelum dilaksanakan akad nikah, ketika penasehatan dan pemeriksaan, Jatim melakukan nikah, misalnya itu orang tua ataupun orang tuanya sendiri. Kemudian petugas kesehatan dan juga petugas Bapak KB juga diminta untuk memberikan penyiasatan di KUA. Itu sudah dilakukan Pak Kasih. Namun karena Pak Kasih tadi menyampaikan memberikan wacana, kayaknya tahun 2023 ini juga ada yang namanya bimbingan Jatim ya, bimbingan pranikah mandiri, bimbingan perkawinan mandiri yang sifatnya mandiri minimal 5 orang. Jadi itu bagaimana teknisnya nanti kita minta kepada Pak Kasih untuk menjelaskan. Nah, itu yang kita minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kasih Dimas Islam beserta staf dari Painan dari Kemenak Kesehatan yang hadir bersama kita hari ini. Yang kita hormati Pak Ketua Kecamatan Kota 11 Tausan, tuan rumah Pak Dr. Haji Arzen, seluruh staf kantor urusan agama serta penyuluh agama fungsional Kecamatan Kota 11 Tausan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, rekan-rekan penyuluh agama serta staf KUA Kecamatan Kota 11 Tausan yang hadir pada hari ini yang kami muliakan. Jadi dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan manasik haji KUA Kecamatan Kota 11 Tausan ini dalam rangka pembinaan rutin oleh Bapak Kasih Dimas Islam kepada 4 KUA di
Tarusan, Bayam Utara dan Kecamatan Badurai. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, pertama Pak Kasih, saya minta maaf terlambat datang. Nah memang tadi pagi agak ramai di kantor Darussan, jadi tidak bisa diwakili kepada yang lain. Nanti tadi agak terlambat dan bendahara kami itu bertemu mungkin sedang jalan, insyaallah sudah datang. Yang perlu disampaikan menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Kasih dalam beberapa hari yang lewat, itu melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan mandiri. Alhamdulillah itu insya Allah kita laksanakan, dan insya Allah hari ini dilaksanakan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Bayam. Tadi ada 3 pasang calon pengantin. Terima kasih. Ya Bapak dan Ibu, dalam menyikapi kegiatan kita, memang hari ini memang kegiatan kita sangat padat. Apalagi di awal tahun ini, itu kita memang harus menyikapi secara seksama dengan antusias melaksanakan kegiatan, apalagi itu kegiatan yang berhubungan dengan bimas Islam atau bimbingan perkawinan atau bimbingan remaja usia sekolah. Yang hari ini untuk Bayam belum terlaksana, ya kasih insyaallah. Selasa di Mansa 1 insyaallah. Di hari Selasa insyaallah di Mansa 1 Bayam, ya Mangga 1 Besek Selatan. Insyaallah kita bersama ikuti kegiatan bimbingan remaja usia sekolah. Alhamdulillah. Kemarin tahap pertama di Manselido, ya, Man 2 Besek Selatan. So, yang kedua adalah di Man 1 Besek Selatan. Sedang marak-maraknya pencegahan stunting, ya. Nah, dengan adanya pencegahan stunting, seluruh puskesmas sudah melaksanakan MOU dengan KUA agar setiap jatim yang akan menikah melaksanakan pemeriksaan kesehatan jatim. Dan itu insya Allah kalau di Bayam baru Maret ini bisa dijalankan, karena baru MOU-nya selesai dilaksanakan, baru Maret ini bisa dilaksanakan pemeriksaan jatim oleh tim puskesmas kecamatan masing-masing. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang kita muliakan Kepala Kantor Urusan Agama Tarusan, saya mencoba meluruskan dulu. Kepala Kantor Urusan Agama Tarusan, yaitu Bapak Dr. Abdus Haji Arzen di sebelah kanan kami. Yang kami muliakan juga Kepala Kantor Bayam Pak Haji Susanto SHGMH, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayam Bayu, 4 Nagari Bayam Utara. Yang kita hormati kawan-kawan dari Seksi Bimas Islam, ada Pak Husri, Bu Marsehati dan Bu M. Putawati. Teristimewa kawan-kawan dari JFU, JFJ, baik dari Bayam, dari Bayu, dari Kecamatan Kota 11 Tarusan, seluruhnya ASN Kementerian Agama, 4 kecamatan yang baru hadir, 3 kecamatan kita, ya. Mudah-mudahan 1 kecamatan lagi, Kecamatan Badurai, kita tunggu kehadiran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memulai dari apa yang tadi mulai saya luruskan. Bedanya di SK Dirjen Bimas Islam itu bahwa KUA revitalisasi itu tidak lagi memakai namanya kecamatan. Revitalisasi Kecamatan Kota 11 Tarusan. Di SK-nya itu berbunyi KUA Kota 11 Tarusan. Kecamatannya hilang, Pak. Bukan dibikin KUA revitalisasi Tarusan, bukan. KUA Tarusan. Tidak ada kecamatannya lagi. Yang kedua,
dengan SK Dirjen terbaru tahun 2023 tertanggal 23 Januari telah terima SK Pak Kawasan Telur. Nah, saya juga belum. Nanti SK-nya akan kita berikan secara resmi di rapat dinas oleh penyerahannya oleh Bapak Kakan Kemenak. 2 KUA revitalisasi lagi di pesisir selatan tahun 2023 itu, yaitu KUA Kecamatan Bayang, berubah namanya Kantor Urusan Agama Bayang, dan Kantor Urusan Agama Ligo Saripaganti. 2 itu di Kepdirjen itu menjadi KUA revitalisasi yang ketiga dan keempat setelah KUA Tarusan dan KUA Lengayang. Tapi Lengayang SK revitalisasinya sama itu. Revitalisasi Kecamatan Koto 11 Tarusan. Di SK-nya itu berbunyi KUA Koto 11 Tarusan. Kecamatannya hilang Pak. Bukan dibikin KUA revitalisasi Tarusan, bukan. KUA Tarusan. Tidak ada kecamatannya lagi. Yang kedua, dengan SK Dirjen terbaru tahun 2023 tertanggal 23 Januari telah terima SK Pak Kawasan Telur. Nah, saya juga belum. Nanti SK-nya akan kita berikan secara resmi di rapat dinas oleh penyerahannya oleh Bapak Kakan Kemenak. 2 KUA revitalisasi lagi di pesisir selatan tahun 2023 itu, yaitu KUA Kecamatan Bayang, berubah namanya Kantor Urusan Agama Bayang, dan Kantor Urusan Agama Ligo Saripaganti. 2 itu di Kepdirjen itu menjadi KUA revitalisasi yang ketiga dan keempat setelah KUA Tarusan dan KUA Lengayang. Tapi Lengayang SK revitalisasinya sama itu. Itu kalau tidak salah diumumkan di bulan November, sehingga di akhir Desember kita dapat informasi Lengayang pun masuk jadi KUA revitalisasi tahun 2022, sehingga namanya kecamatannya hilang. Nah, itu bedanya KUA revitalisasi dengan KUA yang sementara ini namanya KUA Pusaka, Pusat Layanan Keagamaan. Apa beda mandatori Menteri Agama? Yang pertama sekali di KUA itu adalah kegiatan yang menjadi mandatori Menteri Agama. Bagaimana kegiatan di KUA revitalisasi itu seluruh catin itu sudah dibinwin. Tidak ada lagi catin yang diberi penasehatan. Besok kalau ada di foto di KUA Bayang penasehatan calon pengantin, kita protes Pak. Itu bukan penasehatan, tapi namanya binwin, bimbingan perkawinan. Silahkan diatur waktunya. Pak KUA itu kewenangan pimpinan kepala KUA-nya. Berapa pasang di Juknis itu minimal berapa pasang, nanti Juknis binwin mandiri ada akan kita berikan Pak. Silakan nanti kita berikan Juknis Pak Usri ke 4 KUA revitalisasi kita. Silakan di binwin. Tidak ada lagi diberi penasehatan. Baik pemoner di Lengayang untuk Batang Kampas Sutra Lengayang itu kemarin mereka sudah MOU seluruhnya dengan 2 instansi yang ada di kecamatan, baik dinas kesehatan ataupun dari PLKB, sehingga mereka petugas itu berkunjung ke KUA secara terjadwal 1 kali sebulan apa 2 kali sebulan kemarin? 2 kali 1 bulan. Win-win catin itu silakan Pak KUA mengatur jadwalnya. Anggaran win-win itu kami di Bimas sediakan Pak KUA. Nanti akan kita revisi anggaran kita di Bimas untuk mengejar target pesisir selatan itu. Win-win catinnya 465 pasang. Dalam tahun ini harus terbin-win 1.270 win-win mandiri. Rencana kami 16 angkatan, tapi itu secara rapat dinas kemarin di Urais Binsar, seluruh Kasih Bimas Sumatera Barat sepakat kita revisi seluruhnya. Ada selama ini honor untuk narasumber
baik dari lembaga Kementerian Agama ataupun non kementerian, cuman kita berikan untuk narasumber. Sehingga win-win itu di pesisir selatan, kalau menurut perencanaan semua KUA bisa win-win, Pak. Dengan catatan berkolaborasi dan berkoordinasi serta bersinergi dengan Kementerian Agama dan kawan-kawan KUA terdekat. Contoh, kalau kita ambil umpamanya ini Bayang ingin mengadakan win-win mandiri, Pak Kasih, kami ada pertatin kami 10 pasang. Kalau 10 pasang lah bisa-bisa, laporkan ke kami, koordinasi dengan PLKB dan Dinas Kesehatan Kecamatan Bayang. Di Bayang juga ada fasilitator 1, Ibu Herma Roslita dan Pak Susanto juga sudah fasilitator. Tinggal lagi berapa? Sudah 3, 4. Kita mencari 5 narasumber. Silakan Pak KUA selaku ketua kegiatan nanti berkoordinasi, mau minta dari Kemena, mau minta dari kawan KUA yang terdekat atau kawan Pak KUA sendiri. Silakan bikin 5 narasumbernya dengan biodata lengkap, ditambah 1 panitia dari kami di Biman untuk memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Segera kita win-win, Pak. Nanti kita berikan sertifikatnya. Pak Dirjen, tidak ada lagi cacing itu yang tidak di-win-win, Pak. Kabupaten kota lain lebih kalau kamu daripada kita. Kota Padang itu targetnya 1000, Pak. 1000 pasang. Apa acara win-win? Di kecamatan kok win-win, itu win-win, itu win-win. Tidak lagi mengundang narasumber yang lain-lain. Kita cukup MOU kepala KUA dengan beberapa instansi di kecamatan, ditambah dengan kami di kementerian, kita sediakan kegiatan sehingga kegiatan itu kita laksanakan. Tunggu mengejar target. Itu hebatnya KUA revitalisasi awal 4. Kalau nampe selama dong win-win, lampe sekali seminggu, kalau lampe minggu, kalau sudah nambah yang akan. Nah, jadi ini yang menjadi salah satu nikmat dari 4 KUH yang menjadi revitalisasi di pesisir selatan. Jadi Pak Fajri kami ada revitalisasi, Pak bisa Pak Fajri siap saya kolaborasi dengan Pak Susanto dengan Pak Anzen. Pak Anzen kan akan lulus kok, yang ada sih kok Pak Musriadi penyuluh Pak Anzen. Terus siapa lagi yang punya sertifikat di Terusan? Dokter 11 Terusan siapa lagi Pak Anzen yang ada? 2 ya kan? Nah, berarti masih ada, kita butuh lagi 1 lagi dari kementerian, 2 lagi. Kalau dari kecamatan sudah ada Ibu Kapusita dengan Ibu BMKG kita. Nah itu lagi yang akan kita revisi anggaran sehingga seluruh kegiatan di KUA revitalisasi dan KUA pusaka itu jelas antara bimbing capimnya. Ini yang menjadi harapan kita. Saya segera akan menghadap pimpinan untuk merevisi ini dengan perencanaan juga kemana anggaran ini kita revisi sehingga target kita tercapai. Revitalisasi itu terkait dengan ASN dan kegiatan yang ada. Kalau terkait dengan absensi sudah online seluruhnya, artinya absen kita pakai absen pusaka. Kan tidak ada lagi yang tidak absen pusaka. Pak, kami nan satpam yo pramu bakti absen yo iyo. Laya dojo ASN di KUA absen sadunya Pak. Nah itu Pak, kami kan tidak ada dulu penyuluh, tidak lo ada pramu bakti satpam absen yo iyo. Kenapa saya jawab iya? Dulu sudah saya sampaikan satpam dan pramu bakti akan menemui jalan mulus dalam pendataan ASN di Kementerian Agama. Hari ini sudah dibuktikan. Satpam dan pramu bakti di revitalisasi Pak tidak bisa diganggu-gugat. Cuman sayang tahun ini honornya berturunkan WR. Ya turun honornya dari 1,5 juta menjadi 1 juta. Hah? Satpam tambah pramu bakti itu turun. Nah, ini penyuluh tetap. Penyuluh kita yang di KUA Terusan berapa orang hari ini? 8. Mayang 8 ini. 1, 2, 3. Tigonya ampe ke Pak Darmon. 5 jo ada tuh. Nggak sih kok saya jelek. Ya? Ah ya. Digoreng sama Maji. Gimana? Hah? Oh ya, ya yang dalam itu sakit apa? Terhitung dari Januari sampai Desember.
berkaitan dengan absennya, sebentar lagi Bapak Ibu akan ujian P3K. Iya tak? Saya ada nanti ujian P3K. Ada nama nolak ada itu ujian. Nah, tidak lulus, itu mungkin lulus PNS. Nah, tidak lulus P3 itu menunggu lulus PNS. Tidak lulus administrasi mungkin ada kekhilafan atau kesalahan dalam menginput data, mungkin seperti itu ya. Tapi ingat Bu, di Agustus Juli ya akan ada kembali rekrutmen baru untuk P3K dan yang lain lagi di Kementerian Agama. Jadi makanya absennya terus saja, kamu tidak lulus tidak sama seperti tidak terus itu. SK Ibu itu dari Januari sampai Desember. Akan ada lagi tahap 2 nanti rekrutmen baru. Yakinlah Ibu itu. Insya Allah informasi ini valid kita terima dari Dirjen Kemenpan. Jadi saya tekankan, nanti Bapak Ibu itu dihitung dari mulai berapa tugas lamanya. Nah, akan muncul rapel kegiatan. Ibu tidak absen. Nah, jadi ini. Saya minta sekali lagi kepada kita semua untuk memahami tugas dan mensyukuri apa yang diperoleh saat ini. Termasuk juga ASN Pak Kuat, penyuluh Hawako Pak Kuat, penyuluh dari 3D ke 4A itu UKOM. Kemarin sudah keluar beberapa instruksi, beberapa informasi yang harus diikuti oleh penyuluh itu. Terutama sekali penyuluh ini akan kita minta, akan kita kategorikan. Seluruh penyuluh ini akan kita jadikan admin, namanya admin. Kalau mau sampai itu admin pun tidak ada ya Pak ada admin namanya Buya Kita, ada aplikasi namanya admin Buya Kita, Ustadz Kita ya. Bekos pertama muncul admin itu Ustadz Kita, penyuluh PNS kita akan menjadi admin Ustadz Kita. Mereka akan dibintek moderasi mulai dari kepala KUA revitalisasi itu wajib tuh. Nama nulak tahun dulu Pak Arjen tuh Pak Zaimal, kini diam-diam mengusulkan namanya. Tidak mau dia tahu lihat di bosok panggilan. Awalnya kalau nulak ada Pak Arjen, terima salah Pak moderasi itu wajib. Ustadz kita itu dan setiap ustadz itu akan dipresentasikan penyuluh dan penghulu kita itu mana yang selalu menyuarakan moderasi beragama. Nah, kabuya kalau punya PR di absen tuh Pak di aplikasi itu mau Ustadz konan lain moderasi beragama. Wajib moderasi beragama kok. Kalau program Kementerian Agama wajib. Apa kata pimpinan kita Pak Kamenak, kalau gerak jalan tuh tidak boleh langkah kaki berbeda. Ada jadi kalau Pak Menteri langkah kanan, awak langkah kiri, Pak langkah itu menjawab. Jadi harus sama, ikut saja. Agama aku bahasamu juga. Dulu awal moderasi juga beragama. Jadi beragama itu sama, tidak ada perbedaan. Untuk itu, kawan-kawan yang di penyuluh, baik yang ustadz memegang admin ustadz kita ataupun yang tidak penyuluh, tapi nanti yang ada di daerah itu penceramah itu Pak Musriadi nanti akan kita berikan pendataan, akan kita berikan, kita masukkan ke admin, nanti akan kita undang mereka untuk kegiatan. Ada beberapa kegiatan di Penai Jawa itu beberapa angkatan yang hari kemarin itu ada tamir masjid dengan imam masjid ya Bu Ebnur. Cuman kemarin dari Tarusan tak datang katanya pengurus masjidnya.